Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil adab wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mamalik tuhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yawmi sihab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita berbagai nikmat. Pertama, Allah berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu merupakan bulan bersejarah bagi kita, bersejarah bagi umat muslim, di mana bulan tersebut merupakan bulan yang selalu kita peringati sebagai hari raya kurban. Adapun syariat ibadah kurban yaitu berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itu Nabi Ibrahim ikhlas menjalankan perintah Allah sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepadanya. Perintah itu diterima langsung melalui mimpinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy shabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendapat informasi demikian, yaitu dari ayahnya, Nabi Ismail pun tak gentar sedikit pun. Ia justru
meminta sang ayah untuk melaksanakannya. Mendapat kesanggupan itu, Nabi Ibrahim bergegas menajamkan pisaunya dan memberikan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk disembelih. Namun goresan pisau Ibrahim di leher Ismail ternyata tak membekas apa-apa, sebab begitu cepatnya Allah Subhanahu wa taala mengganti leher Nabi Ismail dengan leher, yaitu seekor domba. Rupanya perintah Allah Subhanahu wa taala pada Ibrahim itu menyembelih putranya hanyalah ujian. Intinya Ibrahim telah membenarkan mimpinya. Ibrahim sudah terbukti bahwa yang ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu terbukti dari surat Allah pada mereka berdua. Peristiwa penyembelihan inilah kemudian menjadi cikal bakal ibadah kurban yang dikukuhkan dalam syariat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mereka peringati di setiap hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Kurban. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba Allah. Pada hakikatnya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, baik berupa raga, waktu, harta dan sebagainya, seperti halnya dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putra tersayangnya. Ibadah kurban sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ma'asal muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdasar ayat tersebut, menurut mazhab Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah muakkad. Sementara mazhab yang lain ada yang menetapkan hukum wajib, terlebih bagi mereka yang berkecukupan sesuai dengan bunyi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kurban di hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal ke-10 Dzulhijjah setelah sholat Id, ditambah dengan 3 hari, yaitu hari Tasyrik, yaitu di tanggal ke-11, ke-12 dan ke-13. Adapun daripada ketentuan pembagian daging hewan kurban, menurut para ulama fikih telah memberikan ketetapan, jika kurban yang berupa nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakannya sedikit pun, termasuk keluarga yang wajib dinafkahinya. Sementara untuk kurban sunnah, si pengurban masih boleh memakannya sesuap atau 2 suap bagian hatinya demi mencari keberkahan, bahkan mengambil hingga sepertiganya. Hal itu dilakukan demi ittiba'ur Rasul atau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tafa'ul atas para penduduk surga, sebab hidangan pertama yang diberikan kepada mereka adalah hati. Ma'asal muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meski status kurbannya sunnah dan si pengurban boleh mengambil hingga sepertiganya,
akan tetapi menyedekahkan dan menghadiahkan untuk seluruhnya tentu itu lebih baik. Tujuannya supaya lebih menunjukkan rasa ikhlas dan pengorbanan total dalam berkurban. Namun yang diniatkan di dalam kurban adalah yaitu membersihkan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita, menjauhkan dari sifat kikir, meraih kesucian jiwa serta memperindahkan dengan sifat-sifat terpuji, lagi pula sampai pada Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban, bukan dagingnya melainkan dengan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya mengingatkan bahwa yang namanya kurban itu memang berat. Maka bagi yang tahun ini belum bisa berkurban, semoga rezeki kita dilapangkan dan dibuka pintu hati kita sehingga di tahun depan kita bisa melaksanakan untuk berkurban di bulan Idul Adha ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat tadi yang baru saja kami sampaikan pada kesempatan di hari Jumat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan juga dapat diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul musyaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma hdina bihayatil ulama wa mitna bi syuhada wahsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannal anbiya alaihi salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة